Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Evi? Alhamdulillah baik. Penuh semangat pagi ini karena panas, Alhamdulillah. cerah. Oh, panas tambah semangat Iya. ya, Bu. Oh iya, Bu Evi, kali ini saya ada tugas dari CGP, tugas saya CGP di sini untuk mewawancarai rekan kerja saya tentang suatu kasus yang ada di LMS ini. Nanti saya pilih satu kasus. Nah, apakah Bu Evi bersedia nanti saya wawancarai tentang kasus ini, dan Bu Evi jika berperan sebagai orang yang ada di dalam kasus ini bagaimana mengambil keputusan? Siap, insyaallah. Alhamdulillah Bu Evi bersedia diwawancara ya. Oke Bu Evi, saya izin bacakan kasusnya Bu Evi ya. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut bahwa Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyahkan. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari sebagian sumber daya manusia atau SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Nah, sekarang Bu Evi, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Nah, begitu Bu Evi kasusnya. Menurut Bu Evi bagaimana jika Bu Evi selaku kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang ini, apa yang akan Bu Evi lakukan untuk Pak Dodi ini, Bu Evi? Terima kasih Bu Cici atas dibacakannya, atas pertanyaannya. Jadi kalau saya berpendapat sebagai kepala sekolah yang Pak Dodi bekerja, yang pertama ini masalah rekomendasi ke sekolah tersebut, rekomendasi ke sekolah tersebut itu tetap saya rekomendasi. Jadi Bu Evi mengisi gitu ya? Ya, saya rekomendasi untuk ke sana dan mengisi formnya itu dengan sedikit lebih baik dari fakta yang sebenarnya. Kenapa saya seperti itu? Karena dilihat dari kinerjanya Pak
Dodi ini itu kan sudah bagus, sudah mumpuni di bidangnya. Anak-anak juga oke, terus anak juga bisa, mudah mengerti dan juga membawa prestasi juga. Dari sisi lain memang tidak kurang mengenakan karena itu tadi ada banyak yang ngomong laporan ke kepala sekolah ke saya itu bahwa beliau kalau ada misalnya anak-anak yang kurang berkenan atau kinerjanya kurang, itu pasti beliaunya kan marah-marah. Itu mungkin wajar, tapi kalau keseringan ya tidak wajar. kurang baik lah. Ke anak-anak juga dari mentalnya apa kan gitu nanti terganggu. Itu kan itu bisa ditoleransi. Insya Allah dari lebih baik lagi lah. Gitu. Berarti memperbaiki untuk sikapnya bisa, ke anak. Bisa mengkontrol emosinya. Ya tidak terjadi seperti itu lagi. Kan kalau SMA itu kan seperti teman kan gitu ya. Jadi teman kalau seperti teman kan enak gitu loh. Karena beda ya. Biasanya kan sudah lebih dewasa, jadi di SD kan masih anak-anak kecil, jadi kan kita sebagai orang tua kayak seperti ibu bapak kan gitu, sama di SMA juga gitu, sebagai orang tua juga sebagai sahabat gitu, jadi lebih dekat. Insya Allah kalau anak-anak seperti itu, jadi anak-anak itu serasa kalau misalnya kehilangan itu berat gitu loh di hatinya kan gitu. Itu Bu Cici untuk masalah dilihat lagi, budaya ini kurangnya di waktu itu mungkin manusia kan mesti nggak sempurna, manusia itu mesti ada salahnya. Itu mungkin khilaf atau orang itu kalau mau melakukan sesuatu mesti ada alasannya kenapa mungkin seperti itu mesti ada alasannya. Kalau yang di masalah ini benda waktu itu nih penyalahgunaan uang yang tadi itu saya sebagai kepala sekolah bertindak memanggil beliaunya, tetap saya ajukan ke sekolah yang lebih baik lagi. Saya juga mengisi form lebih baik dari fakta itu dan saya kasih untuk mengembalikan perjanjian, untuk mengembalikan dana yang sudah dipakai itu dengan cara mencicil semampunya, karena dilihat dari keluarganya juga banyak kan harus untuk kebutuhan yang lain kan gitu. Biar kan kalau di sekolah itu kejujuran harus kan nomor 1. Iya kan kejujuran kan nomor 1. Jadi itu solusi saya untuk beliau ini agar tetap biar bertanggung jawab, dikembalikan uangnya dengan cara mengangsur. Jadi Bu Evi itu harapannya dia di tempat yang baru, iya. Pak Dodi beliau ini bisa berkembang lebih baik, tidak mengulangi kesalahannya gitu Bu Evi ya. Tapi tetap mempertanggungjawabkan yang masalah penyalahgunaan uang tadi. Terus tadi Bu Evi juga merasa untuk keluarganya, karena lihat keluarganya jadi ada rasa kasihan seperti itu ya Bu Evi. Luar biasa Bu Evi. Sama-sama kan. Kalau misalnya saya di posisi seperti itu, tulang punggung terus istrinya kan nggak kerja. Iya. Cuma ya memang tidak baik. Yaitu tadi menyalahgunakan mandatnya dia sebagai bendahara tadi Bu Evi ya, manipulasi laporan keuangan. Tapi Bu Evi sudah memberikan solusi tadi, tetap rekomendasi, nanti tetap tanggung jawab. Menyicil semampunya Bu Evi ya. Jadi Bu Evi sudah bersedia saya wawancarai. Jawabannya Bu Evi luar biasa. Sama-sama. Tanggapan saya terhadap keputusan yang telah dibuat Bu Evi tadi, yang disampaikan oleh Bu Evi, saya sependapat dengan Bu Evi, yang mana mengisi form rekomendasi untuk ke sekolah SMA yang baru yang dituju oleh Pak Dodi dengan membuatnya lebih baik dari fakta. Alasannya, harapannya Pak Dodi di tempat yang baru itu nanti bisa merubah dirinya
menjadi lebih baik lagi, tidak seperti di sekolah yang sebelumnya. Mungkin Pak Dodi juga melakukan suatu kesalahan, entah itu disengaja atau tidak disengaja, ya tidak lepas dari manusia yang tidak luput dari khilaf atau salah. Mungkin juga karena terdesak oleh ekonomi keadaan rumahnya, yang mana keluarganya memang Pak Dodi adalah seorang tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya tidak bekerja dan memiliki 3 orang anak, tetapi tidak membenarkan perbuatannya Pak Dodi. Oleh karena itu, tadi Bu Evi selaku tadi sebagai kepala sekolahnya seumpama gitu ya, mengambil keputusan meskipun memberi rekomendasi tapi punya syarat, yaitu Pak Dodi harus mengembalikan uangnya yang telah disalahgunakan saat menjadi bendahara karya wisata itu dengan cara mengangsur. Jadi punya kewajiban untuk membalikan, tapi dengan mengangsur semampunya. Nah, tapi nanti Pak Dodi bisa mendapatkan pekerjaan baru dan tetap bisa mengangsur semampunya tadi. Jadi tidak lepas dari tanggung jawabnya. Dan harapannya di sana nanti berubah, kejujurannya lebih meningkat. Kinerjanya kepada para siswanya bisa meningkatkan kontrol emosinya kepada siswanya. Tidak hanya mengutamakan emosi atau marah-marah. Nah, itu agar bisa mengendalikan emosinya seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan kerja saya di sini Bu Evi dalam mengambil keputusan, menurut saya Bu Evi menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, kemudian juga kalau berdasarkan langkah pengujian sebelumnya juga menggunakan pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, ya. Nah, kemudian dilanjutkan yang tadi melakukan prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli. Nah, tadi kalau rasa keadilan memang sebenarnya yang dilakukan Pak Dodi itu kalau membuat perbuatannya seperti itu ya memang tidak benar. Artinya kita sebagai kepala sekolahnya mengisi form itu harusnya apa adanya, karena Pak Budi melakukan kesalahan yang termasuk melanggar hukum, tidak sesuai peraturan sekolah karena melakukan penyalahgunaan atau memanipulasi laporan keuangan saat menjadi bendahara. Kemudian kontrol emosinya kurang sehingga banyak wali murid yang memprotes dan akhirnya tadi diberhentikan. Tapi harapannya nanti di sekolah yang baru Pak Dodi bisa berubah lebih baik kontrol emosinya dan kejujurannya ditingkatkan. Oleh karena itu tadi karena rasa kasihan akhirnya mengisi form untuk bisa direkom ke sekolah yang baru, karena Pak Dodi ini memang tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya tidak bekerja dan mempunyai 3 orang anak yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tapi tetap Pak Dodi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu dengan mengembalikan uang yang telah disalahgunakan dengan cara mengangsur sebisanya. Jadi tetap beliau bisa bekerja, harapannya bisa merubah sikapnya menjadi lebih jujur dan lebih sabar, bisa mengontrol emosinya, dan tetap bertanggung jawab mengembalikan uang yang telah disalahgunakan. Seperti itu menurut saya, pendapat saya tentang hasil wawancara saya dengan Bu Evi dan juga sudut pandang saya untuk kasus Pak Dodi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.